seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sama-sama. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus. Biar jemaat Tuhan saja katakan kudus. Kudus nama-Mu, kudus. Sama-sama nyatakan kekudusan Tuhan, saudara, come on. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapa kami. Penuhi
kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus namamu, kudus, kudus namamu, kudus namamu, kudus. Sekali lagi katakan, kudus namamu, kudus. Segala kemuliaan, segala keagungan, segala kehormatan hanya bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami datang di tempat ini karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dulu membuktikan kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu lebih lagi. Kami rindu untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami ada di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu. Bahkan Tuhan ada di dalam hati dan pikiran-Mu. Buat supaya kami Tuhan teduh sejenak untuk mengisi hidup kami dengan aliran-aliran air hidup yaitu firman-Mu. Supaya hidup kami boleh menjadi tenang dan boleh menenangkan, meneduhkan setiap masalah dan pergolakan. Supaya Tuhan kami tahu di dalam kehidupan kami ada kuasa-Mu yang bekerja, yang melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Ketika kami tidak mampu, ketika kami tidak berdaya, disitulah Tuhan kuasa-Mu bekerja. Ketika kami bergantung dan mengandalkan Engkau. Ampuni segala dosa salah kami, karena kami kerap kali tidak mengandalkan Tuhan, sehingga kutuk demi kutuk muncul. Sesuai dengan firman-Mu mengatakan, terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan yang hatinya menjauh. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Engkau memberkati kami di tempat ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah Tuhan mungkin situasi yang tidak baik. Disitulah kuasa-Mu akan bekerja. Umat-Mu akan bersukacita, karena Engkau adalah Tuhan yang patut kami andalkan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka dalam kekurangan, dalam kesulitan, tantangan, supaya hati pikiran mereka dibelokkan dari tempat yang gelap kepada tempat yang terang, supaya mereka berjalan di dalam kebenaran firman Allah, bukan dalam pembenaran diri. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, dan memperbaiki hidup dan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam sebuah firman dikatakan, siapa namanya yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan, dia yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Dan apa yang kita sudah dapat, firman Tuhan berkata, namamu sudah terdaftar. Daftar saudara, itu namanya daftar. Apakah ada kehadiran kita di situ? Sebab itu kita akan melihat tentang kitab kehidupan itu. Apakah saudara ada namamu di situ? Ketika engkau yakin namamu di sana, kita harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara yakin namamu tercatat dalam kitab kehidupan, kita harus mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus. Dan Kristus akan menghidupi kita,
memberikan kekuatan, dan Dia telah memberikan nafas kehidupan kepada kita. Suatu saat saya melihat kitab kehidupan, saudara, yang awalnya saya tidak tahu kalau itu kitab kehidupan. Setelah saya melihat, dan kemudian saya melihat satu lembar dan ada nama saya, dan kemudian ada beberapa tulisan, dan kemudian saya mencoba untuk membuka nama orang yang di belakang saya. Saat itu tiba-tiba kitab itu nutup kembali dan menjadi seperti batu dan terangkat di langit. Ada suara berkata, tidak ada satupun yang boleh melihat kitab kehidupan selain daripada Tuhan yang menunjukkannya. Itulah sesuatu hadiah yang terbesar dalam hidup saya. Namun saudara, kita tidak boleh bangga dengan hal itu. Karena ada satu halaman atau ada satu ruang yang kosong. Itulah yang harus kita isi dengan kehidupan kita. Apa yang kita perbuat memuliakan Tuhan, atau kita, saudara, memalukan nama Tuhan? Apakah kita melayani sungguh-sungguh? Ataukah kita melayani atau ibadah hanya cuman ikut-ikutan? Apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau kita hanya cuma mencintai berkat-Nya? Sehingga Musa, saudara, berkata, Tuhan ampunilah mereka. Kalau Tuhan tidak mengampuni mereka, coret namaku dalam kitab kehidupan. Karena bangsa Israel saat itu membuat sebuah patung. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan. Sehingga Musa marah. Dan kemudian Musa berkata kepada Tuhan, ampuni mereka. Tetapi Tuhan berkata apa? Siapa yang berdosa, nama itu yang kucoret. Itu ada dalam kitab, saudara. Keluaran 32, ayat 32 dan 33 nggak usah dibaca. Itu bukan karangan saya. Itu ada tertulis dan kitab Mazmur pun juga menulis. Mengapa sampai hari ini orang tidak menyadari bahwa nama kita tercatat, tetapi bisa juga dicoret menurut versi kitab yang tertulis itu. Sebab itu bukan satu kebanggaan. Tapi hari ini kita mau belajar mengerti sungguh-sungguh firman Tuhan. Saudara, yang di dalamnya ada kata-kata 7 roh Allah. 7 roh Allah. Mungkin saudara, itu 20 tahun yang lampau saya dapatnya. Kata 7 itu menunjukkan hari penciptaan dan kemudian Tuhan istirahat. Juga saudara, 7 itu juga menunjukkan 7 yaitu tiang lampu kandel itu 7. Ada begitu banyak kata 7 saudara. Tapi ini bukan hanya cuma yang ngepaskan, bukan. Tetapi ini satu pengertian bagi kita hari ini. Kita lihat dulu PowerPoint-nya, 7 roh Allah. 7 roh Allah. Ini yang ada tertulis. Yaitu roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkasa, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Kita lihat dulu Wahyu 4 ayat yang kelima. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jangan pakai konsep manusia. Jangan pakai pikiran kita yang terbatas. Saudara, kalau Allah itu, saudara, tidak terbatas. Dia mau apa itu semua jadi. Justru kita belajar firman Allah. Dan kemudian timbul iman dan kita percaya kuasa Allah itu. Dan kemudian setelah percaya, apakah kita mau menanggalkan pikiran kita atau memakai pikiran kita untuk menilai Allah dengan pikiran kita?
Atau menilai Allah dengan pikiran Tuhan. Kata Paulus, kalau dulu aku menilai Tuhan menurut pikiranku, sekarang tidaklah demikian. Tetapi sekarang di akhir zaman, manusia sudah mendewakan pikirannya sendiri. Mengotak-atik firman Allah. Seakan-akan Allah diperkecil dengan kemampuan cara berpikirnya. Sehingga di dalam kehidupan kita juga sama. Ketika kita tidak berdaya, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita berpikir menipu lebih mudah. Itu berbahaya. Berarti kita, saudara, percaya Tuhan, namun kita menyangka kuasa dan kekuatannya. Sebab itu sebagai orang percaya hari ini, kalau engkau menyerahkan dirimu, saudara, berjalanlah dengan pikiran Tuhan. Ketika firman Tuhan seperti ini, banyak orang berkata, kok aneh. Tritunggal aja mereka gak bisa nangkap. Kenapa gak bisa nangkap sempurna? Karena pikiran kita, saudara, terbatas. Sehingga kita perlu membaca firman Allah. Dan firman Allah itu yang menerangkan. Supaya kita mengerti. Dan kemudian kita mulai taat sepenuh kepada Tuhan. Ketika saudara tidak berdaya, ketika saudara berhadapkan situasi yang sulit, disitulah sebenarnya iman kita diuji. Apakah kita percaya mengandalkan Tuhan? Ataukah kita lari dari kenyataan? Sehingga kita pakai upaya sendiri. Saudara, bukan bergantung kepada Tuhan. Padahal saat itulah Allah sedang mau bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, tidak sedikit orang ketika terjepit, saudara, sudah mulai pakai akal-akal yang tidak benar. Pada saat terjepit, dia harus tahu waktunya Allah bekerja. Kita lihat terus, Wahyu pasal 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih Yesus Kristus. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara, kalau kita baca ini, saudara akan gambarkan, saudara, seperti itu. Jadi nanti saudara akan bisa gambarkan tanduk 7, mata 7, roh 7, itu kan pikiran kita. Itu kan gambaran kita. Yesus telah datang sebagai manusia dan nampak seperti kita. Kenapa dikatakan mata 7? Kenapa dikatakan saudara tanduk 7? 7 roh Allah. Itulah cara kerja Allah. Saudara, yang diutus ke seluruh bumi. Itu cara kerja Allah. Setiap, saudara, roh itu bekerja, mata Allah melihatnya. Setiap roh Allah bekerja, mata Allah melihatnya. Kuasanya sedang bekerja di tempat itu juga. Mari disebut tanduk dan juga disebut mata. Ketika saudara percaya akan Tuhan, di situ mata Tuhan ada di sana melihat percayamu. Dan di situ ada tanduk kekuatan dan kuasa keselamatan Tuhan. Amin. Ketika saudara mulai menginjak, mulai punya hikmat, di situ roh Allah melihat. Di situ ada kekuatan Tuhan melihat. Apakah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita? Untuk kita atau untuk kemuliaan Tuhan? Oleh sebab itu kita lihat dulu Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taro yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Itulah kemudian dari Isai muncul Daud dan muncul Yesus. Dan itulah waktunya berbuah. Waktu Yesus itu berbuah. Apa itu saudara kita lihat? Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan roh pengertian. Saudara lihat itu. Roh nasihat dan roh perkasa. Roh pengenalan akan Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Kita lihat ayat yang ketiga. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan.
Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tolong PowerPoint-nya tadi dikeluarin lagi. Jadi saudara, ketika cara kerja pertama, Roh Tuhan masuk di dalam hidup kita. Kemudian kita baru bisa mengenal Tuhan. Bukan dari pengetahuan kita. Kalau tidak ada Roh Tuhan, tidak mungkin kita percaya. Karena hanya Roh Tuhan yang tahu Tuhan itu sendiri. Kalau Roh Tuhan tidak masuk di dalam hidup kita, seumur-umur kita tidak akan pernah bisa percaya Tuhan. Ketika Roh Tuhan masuk, di situ kita percaya seharusnya kita meletakkan semua harapan kita kepada Tuhan. Seharusnya. Kenapa? Soalnya hanya Roh Tuhan yang tahu Tuhan, kita enggak tahu. Sehingga kita mulai taat, menyerah kepada Tuhan. Berserah, Tuhan kau mau apa? Silakan. Mulai kita datang di gereja membaca firman Allah. Saudara. Itu Roh Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat dulu. Kitab Yesaya ini pernah dibaca oleh Yesus dalam Yesaya pasal 61. Ayat 1 dan ayat 2. Kita lihat dulu. Itu kitab Yesaya perjanjian lama. Nanti kita lihat bagaimana Yesus itu membaca kitab Yesaya. Kita lihat dulu. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Perjanjian lama. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung. Kelepasan dari penjara hidup kita, ketakutan, kekhawatiran. Yang terikat oleh kutuk, oleh dosa. Tuhan akan memberikan pembebasan. Sebab itu ayat yang kedua. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang bergabung. Roh Kudus diberikan supaya kita dihiburkan. Itu Yesaya menuliskan 400 tahun sebelum Yesus turun ke dunia. Untuk nubuatkan tentang datangnya rahmat Tuhan. Di mana dia akan membuat pembebasan. Dan yang diurapi akan turun. Yang namanya Mesias. Maka kemudian kita lihat dalam kitab. Saudara Lukas 4 ayat 18 dan 21. Saya ambil ini supaya saudara tahu perbandingannya. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, ia membuka sebuah kitab dan kitab itu tertulis ini. Dan kemudian Yesus berkata-kata. Ya seperti saya nyampaikan, persis seperti saya nyampaikan ini, Yesus juga menyampaikan yang sama. Roh Tuhan ada padaku, sama. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu. Memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Setelah baca, dia tutup, dia serahkan, dia duduk. Semua orang lihat heran. Kok gak diterangkan, cuma ngomong. Kemudian apa yang terjadi? Lalu ia memulai mengajar mereka katanya. Pada hari ini, genaplah nas ini. Sewaktu kamu mendengarnya. Luar biasa enggak saudara? Digenapi oleh Yesus. Makanya saudara hari ini, ketika kita percaya Tuhan, kembali ke PowerPoint pertama. Ketika kita percaya Tuhan, itu karena ada roh Tuhan. Yang tidak kita bisa pikir, yang tidak bisa kita muat dalam pikiran kita. Tuhan isi dalam hidup kita. Seharusnya
menghadapi setiap persoalan hidup kita, Allah akan memikirkan. Amin. Seharusnya seperti itu. Jadi orang Kristen harus mengandalkan, bergantung kepada Tuhan. Tapi tidak sedikit orang Kristen, saudara, setelah percaya Tuhan, mempermainkan nama Tuhan, mengatasnamakan nama Tuhan, dan menipu banyak orang. Seharusnya dia takut akan Tuhan. Saya yakin ada roh Tuhan. Maka dikatakan kalau ada roh Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun hidup kita. Amin. Memberikan pembebasan, tahun rahmat kepada Tuhan. Yang terkurung akan dilepaskan, yang sesara akan dihibur. Itu jelas yang terjadi pada kita hari ini. Sehingga hari ini saudara, satu konsep saja, roh Tuhan ini seharusnya itu bisa membawa kita lebih jelas. Tapi jujur saya katakan, manusia tetap manusia. Selama dia tidak membaca dan mengerti firman Allah. Selama dia masih memakai pikirannya bukan pikiran Tuhan. Dia tetap manusia yang cuma punya ilmu tentang pengetahuan Tuhan. Bukan dia manusia Allah. Yaitu manusia yang dipenuhi roh Allah, ditonton oleh Allah. Nah, oleh sebab itu kita tidak mampu. Kita berkelahi. Kita menipu. Kita bingung, kita takut. Kita khawatir. Saya mau ingatkan saudara, setiap orang punya rasa takut. Setiap orang punya rasa khawatir. Tapi saya ambil satu keputusan dalam hidup saya di tengah-tengah malam. Bagaimana saya berpikir banyak, saya merenung firman Allah. Saya memberikan pikiran hati saya untuk duduk diam apa yang Tuhan mau gambarkan di pikiran saya. Saya tidak mau menggambar menurut pikiran saya. Suatu saat ada rema yang muncul. Itu bagi saya. Mungkin bagi saudara belum masuk. Itu mungkin bagi saya. Kalau ketakutan, Fengki, berarti engkau telah dosa. Kalau engkau khawatir, engkau telah dosa. Saya bingung. Orang takut, manusia takut kok bisa dosa. Loh, kita khawatir kok bisa disebut dosa. Kalau kamu khawatir, serahkan padaku. Tapi kalau kamu terus khawatir itu dosa. Kalau takut, Tuhan katakan jangan takut. Tapi kamu takut terus berarti dosa. Loh, kenapa seperti itu? Kalau saya takut, berarti saya hidup jauh dari Tuhan. Menyangkali kekuatan Tuhan. Sehingga saya merasa kekuatan saya sendiri. Sehingga saya berdosa terhadap firman Allah. Saya tidak mempercayakan dan menyerahkan takut saya kepada Tuhan. Itu saya tidak tahu saudara mau terima tidak. Itu saya mengambil satu tindakan ini. Saya belum mencapai ke sini, tapi saya akan ke sana. Begitu saya khawatir, saya berkata khawatir mesti serahkan. Kalau terus-terusan, saya telah berdosa. Mengingkari kekuatan Allah. Dan hidup dalam kekhawatiran, bukan dalam kuasa Tuhan. Hari ini, siapa yang takut? Siapa yang khawatir? Lebih dari 1 hari, 2 hari? Terus hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Ya saya tidak katakan saudara berdosa. Tapi sebenarnya kita telah berdosa. Kenapa? Karena Tuhan berkata jangan takut, kita melanggarnya. Tuhan katakan serahkan, khawatir. Kita melanggarnya, kita simpan. Bukankah itu dosa? Sehingga itu konsep yang ada dalam pikiran saya minggu ini. Saya tidak mau dijajah dengan ketakutan. Saya tidak mau dijajah, dikuasai oleh kekhawatiran. Walaupun dia akan datang kepada saya. Seperti panah, setiap hari datang, setiap menit datang. Tapi saya tangkal setiap waktu terus. Karena saya tahu ketika dia menghujam hati saya. Dan kemudian menusuk pikiran saya. Dan saya berjalan di dalam ketakutan, kekhawatiran. Disitulah saya berdosa. Bukan melakukan tindakan dosa. Tetapi sebenarnya saya sudah tidak taat kepada firman Allah. Jangan takut. Ini satu konsep pengertian yang saya terima minggu ini. Saudara. Sehingga saya naruh dalam hati saya. Tuhan. Kalau saya takut hari ini, saya jalan saya takut, saya mesti buang. Karena kalau terus saya akan dosa. Dan saya harus berpikir dengan pikiran Tuhan. Supaya ketakutan ini hilang, apa hikmatnya? Apa rencana Allah? Dan apa yang Tuhan sediakan jalan keluarnya. Amin.
Kalau saya khawatir, kalau begini-begini, saya tidak boleh simpan lama. Itu melemahkan iman saya. Dan kalau saya tidak serahkan, saya akan dikuasai. Maka di dalam pelayanan saya selalu bicaranya tentang pengharapan yang kosong. Hanya omong kosong di mimbar. Tapi hidupnya, saudara, tidak pernah sesuai dengan apa yang dia omongkan. Firman disampaikan, tapi dia, saudara, bukan pelaku firman. Dia hanya menyampaikan penjual kata-kata firman saja. Dan janganlah seperti itu, saudara, hari ini. Apa yang saya tangkap minggu ini saya berikan kepada saudara. Apakah saudara seperti saya dituntut seperti itu, saya tidak tahu. Tapi Tuhan ajarkan kepada saya seperti itu. Kita lihat dulu. Roh hikmat, saya tidak mau terangkan semuanya pelan-pelan. Tapi saya mau terangkan roh hikmat. Ketika kita percaya Tuhan, ada roh hikmat muncul. Tetapi roh hikmat ini, saudara, kalau kita tidak takut akan Tuhan, sesuai dengan ayat 3, ya kesenangannya takut akan Tuhan. Maka hikmat ketika kita percaya Tuhan, ketika kita punya hikmat yang luar biasa. Saudara, kalau tidak takut akan Tuhan, namamu dicoret dalam kitab kehidupan. Tuh kenapa? Orang percaya Pak, kata Musa, coret namaku dalam kitab kehidupan. Tuhan tidak katakan tidak bisa coret, tidak. Dia katakan siapa yang berdosa, itu yang kucoret namanya. Itu firman Allah, Tuhan yang ngomong sendiri, bukan saya. Saudara. Itu gak main-main. Sehingga saya katakan ketika kita punya roh hikmat, gak takut Tuhan, gak ada gunanya. Banyak orang punya percaya Tuhan, hikmatnya luar biasa. Khotbahnya, pelayanannya hebat. Kalau tidak takut Tuhan, roh Tuhan ini yang berkuasa. Dia cuma bikin roh Tuhan membuat dia percaya. Bukan berkuasa atas hidupnya. Bukan membebaskan. Bukan memberikan tahun rahmat. Bukan melepaskan dari kurungan. Bukan menghibur dari kesengsaraan. Bukan menuntun kepada yang benar. Cuma dia buat percaya Tuhan aja. Daripada ateis. Ini berbahaya. Konsep itu sudah ada di dalam pikiran orang Kristen. Termasuk para pelayan Tuhan. Yang penting aku percaya Tuhan. Tidak cukup. Saudara, percaya itu kata kerja aktif. Harus disertai perbuatan. Tindakan nyata. Saudara, orang cinta kepada orang itu ada bukti. Saudara, ya seperti nonton film apa namanya itu? Titanic. Belum kawin karena cinta pun dia berani berkorban. Ada tindakan. Saudara cinta sama Tuhan, ngomongnya terus ribuan tahun. Setiap hari 10 kali ngomong ketemu saya, Pak Fengki cinta Tuhan. Tapi tindakannya gak ada. Itu pembualan. Lebih baik gak usah ngomong. Saudara, hati-hati. Ini saya ngomong, saudara, kita akan belajar untuk hidup dalam kebenaran firman Allah. Bukan pembenaran diri. Orang kebenaran itu sama pembenaran diri itu beda. Pembenaran diri, sorry Pak. Aku lihat seperti ini, jadi gak bisa. Firman Allah ngomong apa? Itu kebenaran. Amin. Jangan khawatir. Serahkan khawatirmu. Iya Pak, aku kan manusia. Tetap ada khawatir Pak. Masa ada khawatir? Pak Fengki tidak khawatir enggak? Ada kan sama. Tuhan ngomong serahkan. Saudara, ya tapi kan aku masih belajar baru Pak. Kan masih belum berdaya. Pembenaran diri, bukan kebenaran. Pembenaran diri berarti dia merasa benar menurut pikirannya dia. Kebenaran itu bukan menurut dia, tapi menurut firman Allah. Apa yang saudara merasa benar, itu pembenaran. Apa yang firman Tuhan katakan, itu kebenaran. Kebenaran tidak pernah keluar dari pikiran kita. Kebenaran itu keluar dari firman Allah yang mengubah pikiran kita. Mau ke gereja, tidak mau pelayanan, aku gini, tidak bisa Pak. Saya akan begini, saya nipu, itu tidak bisa Pak. Harus terjadi ini. Pembenaran.
Kita telah melangkah melewati roh Tuhan, hanya membuat percaya, tapi tidak hidup di dalam pimpinan Tuhan. Saudara, kita punya hikmat, tetapi akhirnya pembenaran itu lebih muncul daripada kebenaran Allah. Sebab itu apa kata Salomo? Ketika Salomo dia berdoa, Tuhan berikan aku hikmat. Gak minta kaya, enggak. Umur panjang, enggak. Gak minta nyawa musuhmu, enggak. Minta apa saja. Dia cuma minta hikmat dari Tuhan. Tuhan katakan, hikmatku berikan. Dan sebagai tambahan yang tidak kamu minta, kekayaan, kehormatan, umur panjang, ku berikan kepadamu. Berarti hikmat itu luar biasa. Siapa yang gak punya hikmat? Hidupnya gak akan bisa bertanding di dunia ini. Dan permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Tapi kemudian punya hikmat gak takut akan Tuhan. Apa kata Salomo? Saudara, kata Salomo, kita lihat dulu Pengkhotbah 12 ayat 13. Setelah dia punya hikmat, dia pertama mendewakan hikmatnya, orang takut semua. Tapi di akhirnya, sebelum dia pikun, dia menutup kitabnya. Berarti dia masih bisa menulis, masih normal. Kalau sudah pikun tidak bisa nulis. Salah semua. Apa? Ayat terakhir dari kitab dia. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kewajiban. Amin. Bukan saya mau nggak mau apa Pak. Dia punya hikmat. Dia tulis hikmatnya. Dia menghadapi Ratu Sheba. Dia menghadapi dua orang ibu yang berebut anak. Dia bisa atur. Semua negara kiri kanan tidak berani berperang dengan dia. Semua memberikan upeti. Karena terlalu hebat dia. Karena Tuhan mengarunia dia yang luar biasa. Tapi dia menulis di akhir kata. Takutlah akan Tuhan. Amin. Dan setiap orang, saudara, dikatakan berpegang pada perintahnya. Dan ini kewajiban. Saudara punya hikmat. Tetap harus takut Tuhan. Amin. Saudara punya hikmat, saudara bisa kaya. Saudara punya hikmat, saudara bisa macam-macam. Karena itu janji Tuhan. Kalau saudara minta kaya, belum tentu umur panjang. Mau kaya, belum tentu saudara bahagia. Tapi kalau hikmat, Tuhan akan beri begitu banyak. Tapi di atas hikmat, saudara, adalah tetap takut Tuhan. Tidak bisa kita kaya, kita bagus, umur panjang, tapi tidak takut Tuhan, Tuhan tidak mau. Mungkin hal yang kedua kita lihat, yaitu roh pengertian. Oh, saya mengerti firman Allah, Pak. Saya mengerti semua. Bagus mengerti firman Allah. Gitu loh. Kita mengerti firman Allah. Tapi apakah kita mengerti kehendak Allah? Dan kita melakukannya? Oh, saya mengerti, Pak. Tetapi kalau pengertianmu tidak membawa kita dalam kehendak Allah untuk mematikan daging kita, itu pengertian kita sendiri. Bukan pengertian akan takut akan Tuhan. Pengetahuan firman ini kita bolak-balik bisa. Kita mau khotbah tentang kaya, keluar semua ayat kayanya. Kau mau bicara tentang kudus, semua kudus. Saudara, tinggal kita mau setel mana. Tapi kalau kehendak Allah itu berbeda. Amin. Oh, saya punya pengertian, tidak bisa, Pak. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 18. Kita punya pengertian seperti orang Farisi. Seperti ahli Taurat yang mengerti firman Allah ibadah. Tetapi dikatakan, dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Yaitu orang-orang yang percaya Tuhan. Aku mengerti firman Allah, aku doa setiap hari 20 jam, puasa 1 tahun. Saya sungguh-sungguh. Tapi pengertiannya gelap, cuma agamawi yang dilakukan. Dia tidak pernah mengerti kehendak Allah dan hati Allah. Saudara, hari ini kita harus tahu. Karena Tuhan itu punya pribadi. Roh Kudus berkata dia bisa berduka cita. Kalau saudara bisa berduka cita, sedihnya luar biasa. Kalau saudara dikhianati.
Terlebih Tuhan, saudara. Dia menciptakan perasaan kepadamu. Mengapa engkau yang punya perasaan, engkau anggap Tuhan tidak punya perasaan? Dia memberikan pikiran kepada kita. Mengapa kita yang merasa punya pikiran, Tuhan tidak punya pikiran? Saudara, itu kesalahan umat manusia. Saudara, oleh sebab itu ini akhir zaman. Firman Allah harus dibuka kembali. Kebenaran Allah. Bukan mengikuti dunia dan zaman. Karena sedikit orang yang dipilih Tuhan. Bukan yang banyak. Saudara, jadi kita tidak bisa bicara banyak-banyak. Tapi kita mau siapa yang dipilih, silakan kita ikuti jalannya. Pikiran yang gelap, menganggap ibadah sumber keuntungan. Pikiran yang gelap, memikir jabatan pendeta bisa menipu orang. Pikiran yang gelap, menganggap pelayan Tuhan bisa memakai fasilitas semuanya. Menjadikan semua menjadi bawahan, diperintah. Tapi dia lupa untuk dia yang diperintah untuk melayani bawahannya. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Firman Tuhan berkata apa? Seorang pemimpin yang di firman Allah melayani. Kalau pemimpin dunia dilayani. Hati-hati, saudara. Kita lihat terus. Roh nasihat. Saudara, kalau nasihat kita, ya saya tidak terlalu banyak. Yesus sebut penasihat ajaib. Kembali ke firman Allah. Kalau tidak kembali ke firman Allah, ke pengertian kita, hikmat kita, kita mati. Saudara, kalau konseling, kembalikan ke firman Allah. Bukan pengalamanmu. Pengalamanmu untuk mendukung firman Allah yang ada. Bukan firman Allah mendukung pengalamanmu. Itu berbeda. Saudara, disinilah Yesus itu disebut penasihat ajaib. Kesusahan, kesulitan, masalah apapun juga. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara sebagai seorang pendeta, orang datang kepadamu, mempunyai masalah, percayalah, dia pasti punya jalan keluar. Amin. Kalau dia punya masalah yang begitu besar yang tidak diatasi, percayalah ketika dia berlutut, pasti Tuhan siapkan jalan keluar. Tapi kembali kepada firman Allah, bukan pengertian kita. Kembali kepada firman Allah. Karena dia saudara menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ketika anggur itu habis, dia bisa merubah air jadi anggur. Ketika badai itu datang, dia cuma berkata teduh maka teduh. Ketika Lazarus mati 4 hari, dia berkata keluar, dia pun keluar. Amin. Itu namanya kebenaran firman Allah. Bukan kebenaran kita. Makanya saudara banyak orang nasihati menurut pengalamannya dia. Kembali kepada firman Allah. Back to Jesus teaching. Karena dia disebut penasihat ajaib, roh perkasa. Gak usah diomong ini, orang harus tahu semua. Roh pengenalan akan Tuhan. Aku kenal Pak Tuhan. Dari mana dia kenal? Dari kitab suci. Kenapa sekarang dia ngomong Tuhan dengan cara berbeda? Karena tidak takut akan Tuhan. Dulu dia percaya Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Sekarang dia tidak percaya. Dulu dia percaya sang firman telah jadi manusia. Sekarang bilang, mana bisa firman itu kada benda jadi manusia. Dia lupa kalau Tuhan pernah berkata, batu-batu ini pun akan bisa menjadi anak-anak Abraham. Bahkan Tuhan bisa menjadikan debu menjadi manusia. Saudara, nggak main-main. Nah, dari sinilah saudara, pengenalan akan Tuhan. Kalau nggak takut akan Tuhan, merasa diri seperti Tuhan. Sebab itu takut akan Tuhan, apa itu? Ya, kita lihat, saya ada kurang lebih 30 lebih. Kata takut akan Tuhan mengandung arti yang luar biasa. Bahkan siapa yang takut akan Tuhan? Ketika dia janji walaupun rugi dia tetap bayar. Karena dia takut akan Tuhan. Oh janji Pak rugi, oh kan salah itu. Waktu itu saya nulis mungkin saya tidak baca terang-terangan. Kalau takut akan Tuhan, sekali janji walaupun rugi dia harus bayar. Amin. Itu takut, itu saya nggak baca ayatnya. Tapi saudara bisa nanti lihat. Ada 30 lebih. Saudara, yang mengandung arti baik dan juga menentang sesuatu yang salah. Tetapi takut akan Tuhan, contoh-contoh ada ratusan. Tapi saya ambil cuman saudara mungkin 6. Kita lihat dulu ayatnya satu persatu. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang ada di gereja.
Tuhan bergaul karib dengan orang yang memberikan perpuluhan banyak. Tuhan bergaul karib dengan orang yang berdoa terus, nyanyi terus. Orang Tuhan bergaul karib dengan orang yang khotbah terus. Tidak. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Amin. Ini jabatan apa yang kita kerjakan tidak berfungsi banyak untuk menentukan kita bergaul akrab dengan Dia. Itu hanya fungsi pekerjaan kita. Itu pun belum tentu baik. Tetapi kalau Tuhan itu bergaul, bukan bergaul, karib akrab. Dia gendong kamu. Orang yang takut akan Tuhan. Jadi jangan banggakan berapa tahun kita melayani, berapa banyak persembahan yang kita beri, berapa banyak doa setiap hari, pujian dan sebagainya yang kita kerjakan, khotbah-khotbah, tulis buku dan semuanya. Tetapi kalau tidak takut akan Tuhan, nothing. Loh, kok bisa Pak? Contoh satu saja. Walaupun aku bisa berbahasa, malaikat berbahasa seluruh dunia. Walaupun aku bisa punya iman sempurna membedakan gunung dan menyembuhkan, mengusir setan. Walaupun aku memberikan persembahan, bahkan tubuhku rela dibakar. Kalau tidak ada kasih, tidak berguna. Itu saja sudah cukup. Apalagi takut akan Tuhan. Ini kekristenan yang sejati seperti itu. Orang yang Kristen sejati pasti akan melihat Tuhan. Tadi yang dikatakan oleh tadi khotbah tadi, Nathanael Kristen sejati. Saudara, itu Yahudi sejati. Dia itu benar-benar yang sejati. Itu dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita Kristenan tidak sejati, sulit saudara. Terus kita lihat terus. Mazmur 34 ayat 7. Ada 5 ayat lagi. Bertahanlah. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang berdoa, ya. Yang memuji Tuhan, iya. Tapi saudara lihat, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan. Saudara, mungkin malaikat berkeliling kepada kamu. Tapi apakah meluputkannya? Karena setiap orang pasti ada malaikat yang melindunginya. Tapi apakah meluputkannya? Gak main-main. Suatu hari, saudara, malam hari, saya bermimpi. Tidak semua mimpi itu dari Tuhan. Itu perlu ada peneguhan 2-3. Tidak semua mimpi dari Tuhan. Tidak semua penglihatan itu dari Tuhan. Harus ada peneguhan 3-4. Apalagi nubuatan omongan, itu perlu 4-5 soal peneguhan. Karena itu bisa dari perasaan orang. Mimpi itu karena kebanyakan berpikir, kecapean, kebanyakan kerjaan bisa juga. Penglihatan karena terlalu banyak makan udang, lihat udang terus saudara. Bisa semua. Gitu loh, makanya peneguhannya harus banyak. Gitu loh. Jadi harus, tidak boleh semua itu. Saya bermimpi, saya melihatkan, saya berdoa terus untuk semua orang. Tapi satu saya melihat seorang, dikelilingi malaikat, banyak sekali, muter. Saya lihat, kok dikelilingi malaikat, siapa dia? Saya lihat, istri saya. Terus Tuhan ngomong apa? Namanya bukan lagi yang saudara sebut sekarang. Namanya Felice. F-E-L-I-C-E. Artinya dikelilingi Tuhan. Malaikat-malaikat. Saya ketika bangun, gak ganti nama dulu deh. Ganti nama mahal. Benar gak ini? Katanya dari bahasa Itali. Bahasa Itali, Tuhan ngomong ini dari bahasa Itali. Felice artinya dikelilingi malaikat. Saya bilang, ini belum tentu dari Tuhan. Kita lihat dulu kamusnya. Kita pergi ke toko buku di Singapura. Kita cari bahasa Itali. Arti kata dikelilingi malaikat Tuhan, Felice. Saudara. Jadi kita harus tahu, belajar takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkan dia. Sebab itu saudara, hari ini, kita lihat dulu Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hanya orang kudus, saudara, harus belajar takut Tuhan. Kudus itu di gereja, tinggal diam, tidak berbuat jahat. Tapi kalau tidak takut Tuhan, sehingga Tuhan katakan orang kudus tidak cukup. Makanya kemarin ada pelajaran di tempat mana? KKR itu. Dikatakan kalau kekudusan
tidak dalam kebenaran, bukan kekudusan. Kalau kebenaran firman tidak mengajarkan kekudusan, bukan kebenaran. Gampang toh. Kebenaran itu harus mengajarkan kekudusan. Kekudusan itu harus beroleh dalam kebenaran. Sehingga orang yang kudus, saudara, itu harus takut akan Tuhan sesuai firman Allah. Orang yang kudus, siapa yang ngomong kudus? Hanya Tuhan yang bisa ngomong, tidak bisa kita yang ngomong. Takut akan Tuhan. Dan dia tidak berkekurangan. Orang yang takut akan dia. Tuhan selalu cukupkan. Tuhan selalu cukupkan. Tuhan selalu cukupkan. Artinya dia pasti mengalami kehimpitan. Tapi Tuhan cukupkan. Bukan berkelebihan. Selalu dicukupkan. Jangan takut kalau percaya dengan Tuhan. Hidupmu lurus. Kalau hati kita lurus, pikiran kita lurus. Pasti jalan kita lurus. Nomor satu, hati dan pikiran harus lurus dulu. Kalau hati bengkok, pikiran mau lurus atau bengkok, jalan kita akan bengkok. Kita lihat terus ayatnya. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Dan mulut penuh tipu muslihat. Walaupun sebagai seorang pendeta mungkin dipakai uangnya banyak. Tidak bisa sombong. Amin. Itu pendeta. Apalagi jemaat, maaf. Tidak bisa. Ini kebenaran firman Allah tidak bisa dilawan. Saudara, membenci kejahatan. Benci kejahatan. Kesombongan itu Tuhan benci. Itu kalau orang itu yang benci kejahatan. Tapi kalau kesombongan itu Tuhan yang benci. Kecongkakan itu Tuhan yang benci. Tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Hari ini mulut harus menjadi sesuatu yang baik. Karena mulut mati hidup ini dikuasai lidah. Siapa mengembangkan makan buahnya. Kurangi ngomong enggak. Kurangi bicara yang enggak perlu. Saudara, jangan ngomongin ngeritik orang enggak. Lebih baik kritik dirimu sendiri jauh lebih bagus. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang-orang fasik akan diperpendek. Tapi Pak, ada orang benar kok umurnya 40 Pak. Kalau dia fasik mungkin 17 mati. Kok saudara mesti ngukur pakai pikiranmu sendiri gitu loh. Benar kan? Gitu loh. Pikirannya beda-beda. Jadi diperpanjang umurnya. Hizkia itu mesti mati tahun itu. Tapi diperpanjang 15 tahun. Tapi kalau dia tidak takut Tuhan, dia bilang ya sudah, mati saat itu. Karena dia takut Tuhan, maka dia langsung menghadap ke dinding. Dia mau minta ampun sama Tuhan. Seorang raja, dia menghadap dinding. Kenapa dinding yang dihadap kau enggak taktanya dia? Kau enggak mahkotanya, kau enggak rakyatnya. Seakan-akan dia berkata, takhtaku, rakyatku, hartaku, tidak ada artinya. Aku tidak mau lihat lagi. Aku mau melihat sesuatu yang kosong. Di situ ada Tuhan. Kalau engkau mengandalkan hartamu, jabatanmu, Tuhan tidak ada di situ. Lihatlah dalam kekosongan hidupmu. Disitulah engkau akan melihat Tuhan. Terus ayatnya, Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah bukan kehidupan, sumber kehidupan. Coba katakan kiri kanan, sumber kehidupan. Jadi tidak bergantung orang lain. Dia akan muncul terus dari Tuhan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kenapa banyak orang, kamu pintar, kamu hebat, kamu ganteng, kamu pintar. Ayo, ditipulah dia. Karena dia diangkat dirinya menjadi seperti Tuhan kecil. Maka ditipu. Kamu pintar, kamu hebat, ayo. Tuhan yang pintar, saya tidak. Saya bodoh. Makanya hari ini kamu bisa bodohi saya. Saya tidak mau dulu deh. Orang yang di gereja mulut manis. Orang yang di mimbar mulut manis. Saudara, itu kerap kali banyak penipuan. Bukan semua penipu. Kerap kali banyak penipuan. Tapi orang yang ngomong tegas, itu yang mengasihi saudara. Aminnya cuma lemes sudah, gak apa-apa.
Sebelum waktunya belum makan ini. Sudah Pak, kalau gitu satu ayat terakhir aja Pak. Gak cukup pikiran saya. Ya, satu ayat terakhir. Sesuai gak cukup pikiran kita. Amsal 22 ayat 4. Saya undang untuk semua paket berdiri. Kita baca bersama-sama. Ganjaran itu upah. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itukah yang kamu cari? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang kaya belum tentu terhormat kalau dia nipu. Orang kaya terhormat seorang raja. Saudara, tapi dia kalau tidak punya kehidupan. Lupa dia hidupnya memang mewah. Tapi kehidupannya tidak berguna untuk orang lain. Harus diingat saudara. Sebab itu dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Apakah saudara mencari itu? Ya. Awali rendah hati, takut Tuhan. Karena Tuhan benci dengan orang yang sombong dan congkak. Kita ambil waktu sejenak. Kita belajar takut akan Tuhan. Kita belajar hidup dalam kekudusannya. Kita belajar hidup di dalam kasih-Nya. Kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya roh Tuhan itu membuat saya percaya. Apa yang tidak mungkin aku bisa percaya, aku bisa percaya. Yang tidak pernah terbenak, yang tidak bisa aku pikirkan. Tapi aku percaya karena Allah telah memberitahu. Demikian juga hidupku. Ketika aku tidak bisa memikirkan apa yang harus aku perbuat dalam kejepitan ini. Disitulah firman Allah akan mengajarkan kepada aku. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau sucikan setiap hati pikiran kami. Supaya roh takut akan Tuhan itu ada pada hidup kami. Tuhan, kami tidak bangga kami menjadi orang percaya. Kami tidak bangga kalau kami hanya cuma punya hikmat pengertian. Kami tidak bangga kalau kami punya roh nasihat, perkasa, mujizat, dan mengenal firman Allah. Jikalau kami tidak takut akan Tuhan. Sebab itu kami mau belajar takut akan Tuhan. Sebagaimana Tuhan, ketika kamera itu mengawasi kami, sehingga kami tidak berani berbuat macam-macam. Matamu melebihi daripada kamera. Sehingga setiap roh Tuhan ada matamu, ada tanduk keselamatan, tanduk kekuatanmu. Setiap roh hikmat turun, ada matamu menatap. Dan tanduk itu siap untuk menolong dan juga untuk melukai mereka yang melawan engkau. Demikian dan seterusnya. Dan matamu menatap kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga tanduk keselamatan, tanduk perlindungan, panjang umur dan kehormatan Engkau berikan kepada mereka. Sucikan, kuduskan kami semua di tempat ini. Layakkan kami Tuhan. Supaya kami hidup sesuai kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Hamba juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat, baik itu persembahan diakonia atau perpuluhan. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepadamu, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jagalah, lindungi mereka serta pelihara mereka, berserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dalam.
menerima berkat itu pasti, menjaga hati itu sulit. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing untuk melakukan aktivitas hidup selama 6 hari. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menjadikan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup ibadah dengan doa yang diajarkan Yesus bagi kita. Dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir